warahmatullahi wabarakatuh. Geger pilkada Jateng. Iya. Kandang banteng diobrak-abrik sama Joko Widodo. Iya. Ya begitu kandangnya diobrak-abrik sama Jokowi, bantengnya pada keluar, pada ngikut Jokowi semua. Gila ini. Ya, setelah di Jateng itu tadi awal-awal pada saat pencalonan, opini yang berkembang adalah perang bintang, kemudian bergeser menjadi perang program, dan setelah Prabowo dan Jokowi turun, kemungkinan nanti akan turun juga Megawati, mudah-mudahan menjadi perang tokoh. Luar biasa. Lantas kemudian banyak orang yang mengkait-kaitkan turunnya Jokowi di Pilkada Jateng karena hasil survei terakhir elektabilitas Lutfi turun. Apa iya? Iya, kalaupun iya memang kenapa? Tapi kan selama ini bukankah PDIP tidak percaya sama survei? Ingat Pilpres kemarin kan Ganjar bilang, "Hah? Kamu percaya kalau saya cuma dapat 16%?" Loh, PSI itu apa? PSI itu siapa? Aku nggak kenal tuh. Iya. Sekarang Jokowi turun di Jawa Tengah dari mulai Solo, Tegal, Purwokerto, Banyumas, rata seluruh Jawa Tengah, Pantura. Saya berharap akan ada statement lagi, sopo toh Jokowi? Aku nggak kenal kok Jokowi kok. Udah biarin aja turun. Emang pengaruhnya apa? Sopo Jokowi? Orang kenal aku. Ya. Tampak dalam gambar ini ya, betapa antusias masyarakat dari mulai Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Banyumas, semua total turun ke jalanan menyambut arak-arakan Jokowi serta pasangan Lutfi. Ini calonnya Jokowi apa Lutfi nih? Nah, dengan adanya turun ini, orang-orang PDI udah mulai nih, ya, udah mulai nyinyir-nyinyir dikit lah. Mana janjinya? Katanya mau istirahat total pulang ke Solo. Kok ikut-ikutan kampanye? Oi, PDIP. Ngeri ya lihat gambar ini ya. Maksud lu nggak boleh gitu ikutan kampanye? Nah, ikutan kampanye nggak boleh. Mana katanya setelah purna tugas pensiun mau pensiun total istirahat di Solo nggak mau ngapa-ngapain. Ini buktinya ikutan kampanye. Lah ya, kan ini udah tinggal 10 hari terakhir. Persis hari ini sudah tinggal 10 hari terakhir. Ya, kampanye pilkada seluruh Indonesia serentak. Ya, manfaatkan 10 hari terakhir kan bisa merubah peta kekuatan yang memang ya, Lutfi hari ini surveinya turun. Di beberapa lembaga survei ada selisih sedikit tinggian Andika, tapi sedikit. Seperti SMRC itu tuh Andika 48, sekian persen, Lutfi 47, sekian persen, terpaut 1%. Kayak Litbang Kompas, ya Andika itu 28,8%, Lutfi 28,1%. Ini adalah satu-satunya lembaga survei yang masih dipercayai oleh PDIP. Nanti jangan berubah lagi. Nanti mempercayai yang hasil survei Andikanya besar lagi. Kok bisa begitu jadi orang ya? Artinya Litbang Kompas itu hasil surveinya hanya terpaut 0,7% tinggian Andika. Ya, tapi yang benar menentukan pilihan itu masih ada sekitar 43%. Ini loh yang 10 hari mau digenjot oleh Lutfi melalui Jokowi.
Udah selesai itu, udah selesai udah urusan. Jadi yang 43% yang belum menentukan pilihan ini yang digarap oleh Lutfi menggandeng Pak Jokowi. Boleh? Nggak boleh, Gri, soalnya nanti gua kalah. Kok aneh sih? Hah? Oh, bagaimana menguntungkan dirinya aja? Katanya waktu Pilpres nggak percaya sama survei. Survei katanya dibayar. Survei adalah pesanan. Walaupun hasil survei yang sekarang ini beberapa bagian dari tim suksesnya kubu sebelah. Jadi wajar kan kalau tim sukses kan pasti surveinya dimenangkan kalau untuk pembentukan opini. Tapi nggak apa-apa, sah-sah saja. Itu bagian dari politik, bagian dari upaya-upaya untuk meraih kemenangan kok. Kenapa? Nggak heran lah. Yang heran itu kan PDIP ketika orang lain melakukan hal yang sama, nah nggak boleh. Maunya dia sendiri yang boleh melakukan. Kok gitu? Iya, biar yang lain kalah, dia menang sendiri. Oh, aneh sih. Aneh banget sih jadi orang. Karena di Jawa Tengah itu masih ada potensi melalui mesin partai saja. PDIP di Jateng itu mendapatkan 27%. Sementara koalisi Kim Plus di Jawa Tengah, kalau ini mesin partainya menjadi efektif dan total mendukung Lutfi, itu ada 70%. Jadi nggak sulit untuk menaikkan elektabilitas atau untuk mengejar tingkat keterpilihan di sisa 10 hari ini. Ya udah, kalau Jokowi turun, insya Allah selesai lah itu urusan. Adanya diobrak-abrik semua sama Jokowi. Nanti itu belum ya kalau dari Banyumas, Tegal, terus bergeser ke sini, Solo, Semarang, Demak, Jepara, Pati, udah habis tuh, sudah selesai tuh. Nanti tinggal pindah ke daerah-daerah yang memang perlu dibantu, pindah ke daerah-daerah yang memang perlu penanganan khusus. PDIP panik di Jawa Tengah, panik sepanik-paniknya karena sekarang elit-elit PDIP bermunculan, ya. Tapi Hasto itu belum kelihatan juga sih, masih diganti adiknya Hasto. Saya bilang adiknya Hasto itu karena mirip banget ngomongnya. Oh ya, kita harus jelas di Jawa Tengah itu memang kita elektabilitasnya tinggi, tapi bukan masalah berapa selisihnya, tapi bagaimana tren kenaikan di Jawa Tengah itu cukup signifikan, dan ini suatu prestasi luar biasa yang dilakukan oleh PDIP, seorang partai sendiri dibanding melawan Kim Plus yang notabene gabungan dari partai itu sekitar 70%. Ah, itu udah mulai turun, udah mulai rada nyinyir-nyinyir dikit. Babang Pacul, ya masih so-so, udah mulai komen-komen juga. Ah, si Deddy Sitorus pada saat rapat di DPR RI, di parlemen, sangat keras mengkritisi masalah Prabowo mendukung Lutfi di Jawa Tengah. Emang nggak boleh? Kalau nggak boleh, kamu jangan kritik Prabowo. Kalau nggak boleh, kamu ubah undang-undangnya. Presiden nggak boleh ikutan kampanye. Loh, Prabowo tuh kapasitasnya bukan sebagai presiden, men. Pada saat turun ke bawah, dukung Lutfi, itu kapasitasnya sebagai ketum Partai Gerindra. Nggak boleh juga. Nggak apa-apa, rubah undang-undangnya. Ketum partai nggak boleh ikutan kampanye. Nggak apa-apa. Ya kan semua ini kan on the track aja. Semua kan sesuai aturan aja. Nggak ada yang melanggar aturan. Kalau memang kamu nggak boleh, nggak memperbolehin, ya, ubah undang-undangnya. Seluruh partai politik, ketua umumnya tidak boleh ikutan kampanye, gitu. Lucu juga ini. Kalau benar-benar ada ini, lucu dan sekaligus menggelikan. Kalau menggelikan itu, ada. Loh, kenapa nggak boleh? Karena presiden itu kepala pemerintahan, sekaligus kepala negara, sekaligus panglima tertinggi Polri dan TNI. Nah, jadi kalau kemudian dia juga turun sebagai ketua partai,
Ya harusnya nggak boleh atau gimana ya, kan terserah. Undang-undang udah terserah lu deh, terserah maunya lu apa gitu aja deh. Atau diubah undang-undangnya ya. Kalaupun memang nggak boleh menjabat sebagai Panglima TNI Polri, ya kamu ubah undang-undangnya. Presiden tidak menjadi Panglima TNI Polri. Ya, nggak apa-apa. Udah, ubah aja. Udah, suka-suka kamu, Dedet. Udah. Rakyat hanya menonton doang kok. Kalau memang nggak boleh, rubah undang-undangnya. Udah. Sesuaiin selera aja, udah. Pegel-pegel. Loh kok aneh sih ya? Apa? Orang lain nggak boleh melakukan gitu, kemudian dia melakukan sendiri gitu, supaya nggak ada saingan dan dia menang gitu. biar ngadepin orang-orang kayak gini gimana ini ya? Aneh juga sih. Ya udah, nggak apa-apa. Mereka biarkan mereka. Yang menentukan adalah rakyat. Yang menentukan adalah kita. Yang menentukan adalah saya. Kenapa? Tanggal 27 November nanti, kita semuanya berbondong-bondong pergi ke TPS, milih calon kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, seluruh Indonesia serentak, dan ingat, apa? Tulis di komentar apa? Ya, betul sekali. Tidak memilih calon yang diusung oleh PDIP serentak seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.